Tabe salamat linguna latai salam sujud karindim malempang adil kak talino bacuramin kak saruga sengat kak juga tak arus. Alkisah pada zaman Sorotahi ketika langit di atas pulau Kalimantan masih biru jernih tanpa noda dan hutan-hutannya berbisik lewat hembusan angin yang sejuk. Mengalirlah sebuah sungai yang amat megah, Sungai Kahayan. Di tepian sungai inilah hidup sekelompok utus suku Dayak yang belum sehati dan berdampingan erat dengan para pedagang dari seberang berbahasa Banjar. Hidup badang sanak selaras dengan alam. Di tengah-tengah itu, masyarakat lahirlah dua orang bujang yang kelak namanya akan diukir di atas batu-batu gunung dan dinyanyikan dalam karungut oleh anak-anak cucu. Mereka adalah Tambun dan Bungai. Tambun adalah sang mame dan Bungai adalah kenakan. Namun, usia mereka yang sebaya membuat keduanya tumbuh seperti dua saudara kandung yang tak terpisahkan. Keumpat-umpat kemanapun kaki melangkah. Meskipun selalu bersama, alam membentuk mereka dengan keunikan yang berbeda. Layaknya matahari dan rembulan, Tambun adalah seorang pemuda yang berhati selambut sutra. Wajahnya selalu dihiasi senyum ramah, penuh adab dan penyabar. Jika ada pertikaian di antara warga desa, Tambun selalu hadir sebagai penengah. Tutur katanya bagaikan tetesan embun pagi yang mendinginkan hati yang membara. Namun, jangan salah, di balik kelembutan hatinya, Tambun adalah sosok yang menteng dan menyimpan kekuatan fisik yang kanal. Sementara itu, Bungai adalah pemuda yang dinamis, tangkas, dan memiliki mata setajam elang penjelajah. Otaknya berputar secepat aliran riam sungai. Bungai adalah ahli strategi yang mamut dan terkenal harap. Ia bisa membaca arah angin, tahu kapan hujan akan turun hanya dengan mencium aroma tanah. Keberaniannya menyala-nyala seperti api unggun di malam yang dingin. Setiap hari mereka belajar dari alam. Mereka belajar menyumpit, hingga dari sang ayah belajar membaca tanda-tanda hutan dari sang kakek, dan belajar tentang kasih sayang dari ibu mereka. Bungai, ujar Tambun pada suatu sore sambil memandang matahari yang perlahan tenggelam di balik kanopi hutan. Lihatlah tanah. Sang Maha Kuasa telah memberikan kita segalanya. Tugas kita adalah menjaganya. Bungai tersenyum, menggenggam-genggam mandau yang terikat di pinggangnya. Mame Tambun, gak usah khawatir, selama darah masih mengalir di dada kita, takkan kubiarkan sejengkal pun tanah dirusak oleh mereka yang berhati keras. Elaklah putus asa, kita hadapi bersama pantang bulik sebelum hampir. Mereka tidak pernah tahu bahwa sumpah yang mereka ucapkan di bawah langit hingga sore itu akan segera diuji oleh keserakahan manusia dari seberang lautan. Tahun-tahun kedamaian berlalu seperti air yang mengalir tenang. Hingga pada suatu musim kemarau, sebuah kabut hitam penindasan mulai menyelimuti wilayah Sungai Kahayan. Bukan kabut asap biasa, melainkan kedatangan pasukan tentara penjajah asing yang berhati dingin, yang datang membawa angkara murka. Mereka datang menunggangi kapal-kapal besi raksasa, mengibarkan bendera asing, membawa senjata-senjata baru yang bisa mengeluarkan petir dan suara menggelegar, meriam dan senapan penuh. Tujuan mereka hanya satu, menjajah. Mereka ingin menguasai hutan, emas menggeruk batu permata dan memaksa seluruh warga desa menjadi budak untuk menanam komunitas demi keuntungan kantong mereka. Mereka bersikap serakah dan bongol, merasa bisa menaklukkan segalanya dengan mesum. Salah satu wilayah di hilir Sungai takluk, benteng-benteng pertahanan hancur terkena peluru meriam. Warga desa lari kocar-kacir bertawuran, mencari selamat, hingga akhirnya tibalah hari yang kelam itu. Pasukan menjajah bergerak ke hulu mengincar desa tempat tinggal Tambun dan Bungai. Suara gong bertalu-talu memecahkan ningan subuh. Teloh, tanda bahaya.
"Oi, para jajah Dumai, penjajah Dumah Lakasi. Oi, musuh datang, penjajah cepat datang, cepat!" teriak seorang penjaga desa dengan napas tersengal-sengal. Dan luka bakar di bahunya seketika desa menjadi riuh rendah. Suara dentuman meriam dari kejauhan mulai terdengar, membuat bumi bergemetar. Tangisan anak-anak memecah fajar. Para ibu berlarian menyelamatkan diri ke dalam hutan, sementara para pria menggenggam perisai Talawa. Dengan tangan yang gemetar menghadapi moncong senapan musuh, di tengah kepanikan itu, dua sosok berdiri tegak. Tambun dan Bungai. "Warga desaku!" suara Tambun menggelegar mengatasi gemuruh kepanikan. "Ela pehe ate, ela mika. Jika kita tunduk hari ini, anak cucu kita akan lahir sebagai budak di tanah mereka sendiri. Berdirilah!" Di belakang kami mendengar suara Tambun. Perlahan-lahan, bara perlawanan yang sempat padam oleh rasa takut kini menyala kembali. Jiwa wajah sampai kaputing. Semangat pantang menyerah mulai membakar dada setiap warga desa. Bungai segera mengambil alih komando taktik. Ia tahu melawan senapan dan meriam di medan terbuka adalah tindakan bodoh. Ada bermanfaat. Mereka harus memanfaatkan keunggulan terbesar mereka, hutan Kalimantan yang lebat dan arus sungai Kahayan yang liar. "Mame Tambun," bisik Bungai. "Pasukan penjajah itu berat karena seragam dan bersenjataan mereka. Kada tahu lekuk-lekuk riam tergolak di mana arus sungai menyempit dan tebing batu menjulang tinggi. Kita pancing mereka ke sana." Bungai mengatur siasat gerilya. Warga desa dibagi menjadi beberapa kelompok. Para panumpit terbaik tersembunyi di kanopi pohon yang rimbun dedaunan. Kelompok lain menyiapkan batu-batu kenal dan kayu gelondongan di atas tebing curam. Sementara Tambun dan Bungai akan berdiri di atas bebatuan riam, menantang maut sebagai umpan. Matahari mulai meninggi ketika kita kapal patroli. Sementara Tambun dan Bungai akan berdiri di atas bebatuan riam, menantang sebagai umpan. Matahari mulai meninggi ketika 3 kapal patroli penjajah memasuki wilayah tikungan riam. Di atas kapal utama berdiri sang komandan penjajah, seorang pria angkuh berseragam lengkap dengan pedang panjang di pinggang. Lihat, 2 pribumi. Mereka mengira lawannya akan takut gemetaran. Duar, duar. Peluru senapan mereka ditembakkan. Namun dengan ketangkasan yang luar biasa, Tambun Bungai melompat menghindari kebalik celah batu. Bungai sempat mengintip dan berteriak mengejek, "Ikai dia mikah keton, kena ikan." Karena amarah dan kesombongan sang komandan, memerintahkan kapal-kapal yang merangsek maju mengejar masuk jauh ke dalam jebakan riam yang sempit. "Tembak! Ambil akan kekejaman ini!" Terak Bungai menggema. Shoot, shoot, shoot. Bukan suara senapan, melainkan kesunyian yang mematikan. Ratusan anak sipet sumpit beracun melesat ke kegelapan hutan. Anak sumpit yang dilesir racun ke tabungan ibu itu menembus celah-celah seragam pasukan penjajah. Bersamaan dengan itu, batu-batu raksasa yang kayu gelondongan diluncurkan dari atas tebing, menghantam dek kapal-kapal penjajah hingga retak, dan air sungai mulai masuk membanjiri mesin-mesin mereka. Kapal-kapal itu karam. Kapal-kapal mereka hancur. Namun sang komandan penjajah bersama sisa-sisa pasukan elitnya berhasil merangsak ke daratan tepi sungai. Dengan sisa-sisa amarah, mereka mencoba menyerbu gerbang desa secara membabi buta. Pada saat disinilah pertempuran jarak dekat penentu nasib tanah leluhur terjadi. Tambun maju paling depan, menjelma menjadi benteng hidup bagi desanya. Setiap tebasan mandau, Tambun begitu bertenaga sampai mementalkan pedang baja musuh hingga patah. Perisai Talawang di tangan kirinya menahan setiap hantaman, berdiri kokoh demi melindungi rakyat di belakangnya. Ia menghempaskan barisan tentara penjajah satu persatu hingga mereka guguran seperti daun kering. Sementara itu, Bungai bergerak secepat angin menggunakan taktik gerilya hutan, menyergap dari balik semak, melumpuhkan barisan belakang musuh sebelum mereka sempat mengisi ulang peluru senapan mereka. Musuh dibuat bingung dan gundah pula. Melihat pasukannya hancur,
Sang komandan penjajah berteriak. Ia menghujamkan pedang panjangnya langsung ke arah dada Tambun. Cah! Tambun menahan ujung pedang itu dengan pusat perisai. Tekanan dari komandan penjajah begitu kuat. Tambun terdesak beberapa langkah ke belakang, kakinya tertanam dalam lelumpuran. Sang komandan tersenyum licik, bersiap menarik pelatuk pistol kecil di tangan kirinya yang diarahkan tepat ke wajah Tambun. Mati kau pribumi. Namun penjajah itu lupa, bumi Kalimantan tidak bertarung dengan orang asing. Dan Tambun tak pernah sendirian. Dari atas dahan pohon, bunga melesat menukik tajam. Mandaunya berkilat memotong udara subuh. Dengan satu gerakan presisi yang tak terbaca, bunga menebas pistol itu di tangan sang komandan hingga hancur berkeping-keping. Sebelum sempat menembak, umpat lalu mulai, teriak bunga. Sang komandan terkejut dengan wajah pucat pasi. Di saat itulah Tambun bangkit dengan seluruh wibawa tanah leluhur. Sambil mengaum keras, Tambun menghantamkan perisainya ke dada sang komandan dengan kekuatan spiritual yang dahsyat. Wah! Tubuh sang komandan terlempar jauh, melewati tebing dan jatuh terhempas ke dalam pusaran air yang kahayang yang deras. Tenggelam bersama keserakahan dan ambisi kolonial. Melihat pemimpin mereka tumbang di tangan para pejuang sejati, sisa-sisa tentara penjajah yang masih hidup lari tunggang langkah. Paton menyelamatkan nyawa. Mereka meninggalkan senjata dan seragam mereka, lari kembali ke hilir dan berjanji tidak akan pernah berani lagi mengusik hulu sungai Kahayan. Sorak-sorai kemenangan memecah kesunyian hitam. Warga desa keluar dengan mata air haru, memeluk Tambun dan bunga sambil berseru gembira. Hayat Takolok, kerajaan Ije Kapatut, hiung manang kita. Setelah para kolonialisme keluar, para penjajah pergi meninggalkan hulu sungai Kahayan. Warga desa dan Tambun berserta Bungai berkumpul untuk merayakan kemenangan. Ucap Tambun dan Bungai. Tapi selamat lengo nalatai, salam sujud karendem malempang. Adil kak talino, tacuran kak saruga, tasengat kak jubata. Arus. Menteng mamut, gagah berani dan bijaksana. Hingga akhir hayatnya mengajarkan kepada seluruh utus suku dan sanak saudara di Kalimantan bahwa kebebasan tidak boleh ditukar dengan apapun. Di akhir, kisah Tambun dan Bungai diabadikan dalam sebuah musik karya dan dijadikan sebagai julukan bumi Kalimantan Tengah, yaitu Bumi Tambun dan